Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Masyarul muslimatil karimat yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam bab atau pasal Adabud Dunya. Hari ini kita masuk di halaman 232. Kita masih dalam pembahasan sebab-sebab menggapai keharmonisan. Dan kita pada poin atau sebab yang keempat, yaitu adanya persaudaraan. Persaudaraan yang dibahas di sini apa kemarin? Pembahasan ukhuwah Islamiyah, bukan persaudaraan nasab. Karena persaudaraan nasab sebab yang keberapa kemarin? Sebab kedua. Bukan juga persaudaraan karena pernikahan. Ini keluarga karena pernikahan ini sebab ketiga. Sebab pertama agama, sebab kedua adalah nasab, sebab ketiga adalah hubungan keluarga karena pernikahan. Kemudian sebab yang keempat kemarin pekan sebelumnya kita sebutkan sebab keharmonisan adalah adanya persaudaraan atau ukhuwah, yaitu persaudaraan dengan landasan iman. Dan kita sebutkan sebelumnya, kalau ibu-ibu masih ingat, bahwa persaudaraan yang berdasarkan iman ini dibentuk oleh dua hal. Ada dua jenis persaudaraan ini. Pertama kemarin apa? Persaudaraan yang terjadi karena kebetulan. Persaudaraan yang terjadi karena kecocokan, tidak ada rencana apa-apa, kemudian mereka ada bertemu, mungkin dia sama temannya, yang satu lagi sama temannya, berkumpul mereka di sebuah tempat, dalam rangka tidak ada niat apapun, mungkin tidak ada tujuan apapun, hanya tiba-tiba ketemu, kemudian ada kecocokan. Maka ini sebab yang pertama. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita bahas atau baca jenis persaudaraan yang kedua. Persaudaraan berdasarkan iman, persaudaraan berdasarkan ukhuwah. Jenis yang kedua yaitu di halaman 232. Paragraf pertama yang ada awalannya. Kata beliau adalah, adapun persaudaraan yang diperoleh dengan sebab tujuan harus mempunyai motif yang mendorong atau stimulasi yang mengikatnya. Stimulan yang mengikatnya. Ini adalah jenis persaudaraan yang kedua. Tadi persaudaraan pertama adalah yang saling cocok. Karena dia merasa klop, dia merasa ini gue banget, maka dia akhirnya menjadi bersaudara dengan orang tersebut. Seorang muslimah menjadi bersaudari dengan seseorang muslimah yang lain. Nah, itu jenis yang pertama. Hari ini jenis yang kedua adalah persaudaraan yang diperoleh, artinya dia menjadi bersaudara, menjadi punya hubungan persaudaraan, itu disebabkan karena sebuah tujuan. Ada motifnya, ada landasannya, ada hal yang mendorongnya, dan ada hal yang bisa membangkitkan akhirnya memilih orang ini jadi saudari ataukah tidak. Kata penulis, bisa jadi motif yang mendorong persaudaraan itu berasal dari dua arah. Jadi persaudaraan yang muncul karena sebuah tujuan, karena sebuah ada keinginan, ketujuan tertentu, kemudian menjadi saudara, ini faktornya dua. Faktor pertama adalah faktor keinginan. Faktor pertama adalah faktor keinginan. Faktor yang kedua adalah faktor kebutuhan. Jadi seseorang A dengan B bisa menjadi bersaudara atau bersaudari
Dikarenakan apa? Karena ada keinginan, ada tujuan. Tujuan ini apa? Sebabnya pertama keinginan. Ada harapan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Yang kedua ada kebutuhan satu sama lain. Kata beliau, persaudaraan yang berasal dari keinginan adalah ketika seorang manusia menampakkan keutamaan, lalu ada keinginan untuk menjadikannya saudara. Karena dia memiliki sifat yang mengajak untuk dipilih menjadi saudara. Tadi kita sebutkan, persaudaraan jenis kedua ini berapa faktornya? Dua. Pertama adalah karena faktor keinginan. Misalnya, tadi beliau sebutkan di sini, persaudaraan yang berasal dari keinginan adalah ketika seorang menampakkan keutamaan. Misalnya, ada seseorang yang berkumpul dengan sebuah komunitas misalnya, kemudian di komunitas itu ada beberapa orang, kemudian dia lihat salah satu dari yang hadir di komunitas tersebut, dilihat dia memiliki keutamaan-keutamaan yang menurut dia ini adalah hal yang bagus kalau dijadikan sahabat, kalau dijadikan teman, kalau dijadikan saudara. Karena dia melihat pihak itu menampakkan keunggulan, menampakkan keutamaan, maka akhirnya muncullah keinginan, saya akan jadikan dia sebagai teman. Saya jadikan dia sebagai saudara. Karena orang ini punya keutamaan menurut seseorang tadi. Nah, kondisi yang pertama ini, yaitu kondisi persaudaraan yang diasaskan dengan keinginan, kata beliau, kondisi ini lebih kuat dari kondisi setelahnya yang akan kita bahas nanti. Karena apa? Karena adanya sifat-sifat yang dicari tanpa kepura-puraan untuk mencarinya. Jadi dia kumpul tadi sama komunitas, dia lihat ada satu sosok, ini kayaknya orangnya baik, ini kayak orangnya santun, ini kayaknya orangnya begini, begini, begini. Akhirnya muncul keinginan untuk menjadikan dia sebagai teman atau saudara. Kata beliau, kalau tujuannya atau motivasinya karena keinginan seperti ini, maka yaitu dia melihat keunggulan orang tadi, maka insya Allah ini adalah kondisi yang lebih baik daripada bagian kedua nanti. Kenapa? Karena biasanya hal demikian itu, akhlak baik itu biasanya muncul secara spontanitas, bukan bentuk pura-pura. Tapi kata Syekh, apa kata beliau? Hanya saja yang dikhawatirkan dari kondisi ini adalah ketertipuan sebab kamuflase. Kadang kita duduk di sebuah majelis, sebuah tempat, ada orang terlihat bagus, ada orang terlihat baik, ada orang terlihat santun, ada orang terlihat suka membantu. Ini kalau kita secara manusiawi punya keinginan untuk menjadikan dia teman. Kalau ternyata dia benar demikian, maka itu sangatlah nikmat. Tapi bahayanya kalau ternyata dia sedang pura-pura. Dia sedang menyamar. Dia sedang menampakkan casingnya saja. Nah, ini yang menjadi bahan perhatian. Karena, kata penulis, tidak semua yang menampakkan kebaikan adalah orang baik. Tidak semua yang menampakkan kebaikan adalah orang baik. Bahkan iblis sekalipun, dia tidak mungkin menggoda manusia dengan langsung menampakkan keburukannya. Tapi dia juga nampakkan dulu sisi-sisi yang menarik. Tidak semua orang yang berperilaku indah adalah orang yang memiliki sifat yang alaminya indah. Kadang orang itu terlihat ini sikapnya ramah, ini sikapnya indah, ini sikapnya luar biasa, tamah, dan sebagainya. Kadang ini bukan karena jiwanya sebenarnya begitu, tapi karena ada tujuan dunia, ada maksud buruk, sehingga dia mengkamuflase, menipu, berpura-pura, sehingga terlihat di hadapan orang seperti itu. Kata penulis, orang yang pura-pura menghapus semua itu, kecuali jika akalnya terus-menerus menilai baik atau syariat dan agamanya baik, sehingga dia menjadi orang yang berusaha menjadi kebaikan sebagai sifat alami sendiri, dan memang bukan sifat alaminya. Artinya di sana ada orang yang ini memang terjemahnya sangat kurang baik, kurang pas terjemahnya, bahasanya tidak rapi. Maksud dari paragraf yang saya bacakan terakhir tadi adalah kadang ada orang itu pura-pura baik. Tapi kalau memang dia ternyata asalnya punya tabiat baik,
dan dia punya kecenderungan kepada agama, awalnya pura-pura baik kemudian menjadi beneran baik. Contohnya awalnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Awalnya adalah masuk Islam karena dia tersebut membela Nabi hanya karena Nabi keponakan, bukan karena Nabi Rasul. Tapi dia membela karena keponakan. Tapi karena memang jiwanya ada baik, kemudian lingkungannya pun baik, dia punya kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menjadi orang yang bagus keislamannya. Ahli hikmah terdahulu berkata, sifat alami tidak sama dengan usaha menjadikannya sifat alami. Maksudnya adalah sifat yang itu bawaan dari tabiat kita itu beda dengan sifat yang kita berusaha untuk menjadikan itu sebagai tabiat kita. Paham tidak di sini? Kita punya sifat yang bawaan tabiat sebagai manusiawi. Masing-masing orang beda dengan lingkungannya, dengan tarbiyahnya. Ini ada tabiat. Sifat yang ini berbeda dengan sifat yang orang lain, yang seseorang berusaha menjadikan dirinya bertabiat dengan sifat itu. Contoh, ada orang dia kalau berteman, mungkin kalau bersahabat, kalau bersaudara dengan seseorang, dia adalah orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Artinya dia perhatian, dia peduli. Tapi kadang dia punya kelemahan apa? Dia ini orangnya walaupun peduli, tapi dia sedikit introvert, sedikit pendiam. Maka di sana akhirnya punya keinginan bagi dirinya supaya bermanfaat bagi temannya ini, dia berusaha untuk menjadi orang yang supel, orang yang asyik lah begitu. Nah, yang pertama tadi sifat peduli, tabiat atau dia usahakan, tabiatnya. Sementara untuk supel, untuk menyenangin temannya tadi, dia usahakan atau bawaan? Usahakan. Jadi di sini kata penulis, sifat alami tidak sama dengan usaha menjadikan sebuah sifat itu alami. Dia tadi tidak punya sifat terpuji A, tidak punya sifat terpuji B. Dia berusaha untuk menjadikan dua sifat ini menjadi sifat alaminya. Ini berbeda dengan sifat bawaan. Kemudian kata penulis, ini penting. Ini paragrafnya pun kurang bagus. Kata beliau, kemudian kami berpendapat bahwa bisa dimaklumi bahwa perilaku utama yang sempurna tidak alami, mayoritas sebagian perilaku utama itu alami. Maksud dari ucapan ini yang penerjemahnya pun kurang bagus dalam menerjemah adalah, kata Syekh adalah, harus kita ketahui, harus kita maklumi bahwa tabiat asal itu tidak sempurna. Orang mungkin dari tabiatnya punya tabiat baik, tapi kalau itu dari bawaan itu tidak sempurna. Jadi mayoritas akhlak baiknya itu dari apa? Mayoritas baiknya itu apa? Dari yang dia usahakan. Jadi orang dari lahir, dari kecil, kemudian dia tumbuh punya sifat baik. Ketahuilah bahwa sifat baik yang tumbuh ini tidak sempurna. Bagaimana untuk semakin banyak sifat baiknya? Dia harus berusaha. Itu yang dimaksud oleh penulis. Kemudian, sedangkan sebagiannya yang lain adalah dengan usaha menjadikannya alami, di mana kebiasaan menjadikan sebagai perilaku seperti alami. Artinya kita ingin, awalnya mungkin kita bukan orang yang supel, karena kita pendiam, anak kamar, tidak suka bergaul. Tapi bisa tidak menjadi orang yang kemudian asyik diajak bicara? Bisa. Bisa. Makanya orang Arab punya pepatah, man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan menjadi ahli dalam hal itu. Akan menjadi ahli. Siapa yang terbiasa untuk menyenangkan orang lain, biasanya dia akan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, dia akan semakin mahir. Sama dengan orang masak, ya mungkin orang awal menikah dia tidak tahu bagaimana cara masak, kemudian akhirnya dia semakin tahu dan seterusnya. Ini akhlak harus kita usahakan seperti itu. Sehingga perilaku yang diusahakan sebagai sifat alami sesuai kebiasaan menjadi mayoritas perilakunya dibandingkan sifat alami sendiri jika melanggar kebiasaan.
Kenapa kita harus biasakan sifat baik? Karena tadi kita sebutkan, sifat baik yang kita bawa dari alami itu tidak cukup. Tidak cukup. Kita punya sifat kasihan. Kita punya sifat merasa tersentuh hati melihat orang yang kesulitan. Ini sifat baik, tapi tidak bisa sempurna. Kita harus punya sifat yang lain. Contohnya, gimana kalau saya tersentuh dengan kesedihan orang, gimana caranya supaya saya bisa menghilang kesedihan itu? Ini kita latih. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu, kata beliau, oleh karena itu, seorang ahli berkata, kebiasaan adalah tabiat yang kedua. Kebiasaan adalah tabiat yang kedua. Jadi kita punya dua akhlak. Akhlak pertama adalah akhlak tabiat kita. Ini akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua adalah akhlak yang kita usahakan, yang kita berusaha untuk memilikinya. Ini tabiat yang kedua. Seorang bernama Ibnu Ar-Rumi bersyair. Kata beliau, wa'lam bi anna an-nasa min tinatin yasduku fis salbi lahas salibu laula ilajun nasi akhlaqahum idzan lafahal hama'ul lazibu. Kata beliau, ketahuilah manusia itu asalnya dari tanah. Asalnya dari tanah. Orang yang mencelanya pasti benar, karena yang namanya tanah pasti ada kekurangan. Sebaik apapun orang, kalau ada orang mencelanya, pasti celaan itu akan berujung kebenaran juga. Karena memang manusia tidak sempurna. Tapi apa kata penyair ini? Seandainya bukan karena usaha manusia untuk memperbaiki perilakunya, memperbagus akhlaknya, maka sedikit sekali lumpur yang mengeluarkan bau yang wangi. Artinya kalau tadi kan manusia tercipta dari tanah. Tanah ini kalau dibiarkan di tempat yang tidak terjaga, maka dia akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Manusia dia dari tanah. Kalau dibiarkan tanpa dididik, maka dia akan menjadi manusia yang rusak dengan lingkungannya. Tetapi kalau dia mendidik dengan akhlak, maka insya Allah akan tercium aroma-aroma yang bagus. Ini sebab pertama dari persaudaraan yang muncul karena apa? Karena tujuan. Ya, sebab pertama. Keinginan itu sebab pertama dari persahabatan yang muncul karena tujuan. Masih nyambung ya? Kan kita sebutkan pekan yang lalu yang persahabatan, persaudaraan spontanitas, kecocokan tiba-tiba. Ya, hari ini kita bahas persaudaraan yang karena tujuan. Yang kita bahas tadi, tujuan itu ada karena adanya keinginan. Sekarang yang kedua, yaitu persaudaraan yang berasal dari kebutuhan. Ini bagian kedua, pecahan kedua dari poin kedua. Persaudaraan yang berasal dari kebutuhan. Kata beliau, adalah ketika manusia merasa kesepian, sendiri, dan merasa kehinaan karena terpencil, maka dia membutuhkan untuk memiliki teman akrab sebagai saudara yang bisa dipercaya, yang bisa menolong serta menjadi kawan karib. Karena dia merasa sepi sendiri, sunyi di dalam kesendiriannya. Akhirnya rasa yang dia butuh itu bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Dia mencari teman bukan karena keinginan. Saya punya keinginan ini, maka saya pilih itu. Tidak. Lebih mendorong kepada kebutuhan. Kebutuhanlah yang lebih dominan di sisi ini. Karena dia ingin menjadi orang yang punya penolong kalau ada apa-apa dan sebagainya. Para ahli hikmah berkata, di sini ucapan-ucapannya sangat bagus. Ahli hikmah berkata, di sini saya bacakan bahasa Arabnya. Man lam yarghab fi salasin buliya bisittin. Ini ditulis bagus sekali. Atau dikasih tanda. Barang siapa yang tidak menyukai 3 hal, maka dia akan ditimpa dengan 6 bencana. Siapa yang tidak suka 3, maka dia akan diuji dengan 6 perkara buruk. 3 ini perkara baik. Tapi kalau dia benci 3 perkara ini, musibahnya 2 kali lipat. Dia akan ditimpa 6. Kata beliau,
Man lam yarghab fil ikhwan buliya bil adawati wal khuzlan. Siapa yang tidak menyukai persaudaraan, maka dia ditimpai oleh permusuhan dan penolakan. Siapa yang nggak suka punya sahabat, siapa yang tidak suka punya teman, siapa yang tidak suka punya saudara, maka dia akan ditimpakan dua musibah ini. Pertama, musibah permusuhan. Karena orang kalau menjauh dari orang lain, itu akan dibenci oleh banyak orang. Orang tidak peduli, ini hukum asalnya ya. Walaupun kadang kita harus menjauh. Tapi kalau benar-benar menjauh tanpa sebab, ini menjadikan orang benci. Di komplek saja misal, kita pindah di sebuah komplek, kemudian kita tinggal di situ, tidak pernah ikut kegiatan masyarakat yang mubah, maka otomatis masyarakat akan tidak peduli. Sehingga dia menjadi seperti dimusuhi dan akhirnya apa? Ditolak pendapatnya. Selama ini Anda kemana? Ya, akhirnya tidak ada yang mensupport dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, "Waman lam yarghab fis salamah buliya bisyada'idi wal imtihan." Siapa yang tidak menyukai keselamatan, maka dia ditimpa oleh bencana, kesulitan dan kehinaan. Karena ada orang yang tipenya itu saya suka tantangan, sehingga dia cari yang sulit terus. Dia cari yang menyusahkan terus, karena dia katakan di balik kesusahan ada pahala besar. Bukan gitu. Seorang kalau ditimpa musibah, dia sabar. Tapi janganlah sebelum kena musibah dia cari musibah. Ini salah. Ya. Jadi siapa yang tidak mencintai keselamatan, dia kena dua bencana. Bencana pertama sulit dia menghadapi itu. Sehingga kalau dia kalah, dia akan kena bencana kedua, yaitu kehinaan. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْمَعْرُوفِ بُلِيَ بِالنَّدَامَةِ وَالْخُسْرَانِ. Siapa yang tidak menyukai kebaikan, maka dia akan ditimpa bencana, penyesalan, dan kerugian. Orang yang nggak cinta dengan kebaikan, tidak condong kepada kebaikan, maka dia akan menyesal, jemaah. Dia pasti akan menyesal. Dan penyesalan ini menghasilkan kerugian. Kemudian kata beliau, demi hidupku. Ini bukan sumpah. Ucapan ini bukan sumpah. Ini ucapan yang diucapkan oleh orang Arab untuk menekankan perkara, tapi dia tidak masuk dalam kata sumpah. Tapi tidak dianjurkan, lebih bagus dihindari. Para saudara yang jujur adalah tabungan yang paling berharga dan bekal yang paling utama. Jadi kalau kita punya saudari seiman, saudari sepengajian, yang mereka adalah orang yang jujur, maka ini adalah tabungan yang tidak pernah nol saldonya. Digesek kapanpun, ada hasilnya. Walaupun lupa kata sandi, dia tidak akan terblokir. Kenapa? Karena dia adalah orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka adalah kerabat jiwa dan penolong pada saat petaka. Jadi kalau ada sahabat yang jujur, mereka itu tidak akan meninggalkan kita di saat sulit. Tidak akan meninggalkan kita di saat sulit. Kata penulis, ahli hikmah berkata, "Rubba sadiqin awaddu min syaqiqin." Terkadang sahabat itu lebih menyayangi kita daripada saudara kandung. Ini realita. Kadang sahabat, saudara seiman yang gak ada hubungan nasab, itu lebih menyayangi kita, lebih peduli, lebih berbelas kasih kepada kita daripada keluarga terdekat, saudara kandung. Kemudian ada orang bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ditanyakan kepadanya, siapakah yang paling engkau cintai, saudaramu atau sahabatmu? Apa kata Muawiyah? Sahabat yang membuatku dicintai oleh manusia. Maksudnya di sini Muawiyah menyebutkan di sana ada orang senasab, hubungannya sedara, tapi justru menyebarkan kebencian terhadap diriku di tengah-tengah manusia, agar orang membenciku. Maka dia katakan adalah sahabat yang membuatku dicintai oleh manusia, artinya tidak menampakkan aibku, menutup kesalahanku, berusaha untuk memotivasiku, ini lebih aku cintai. Kemudian Ibnu Mu'taz mengatakan, al-qaribu bi'adawatihi ba'id, wal ba'idu bi'adawatihi qarib. Orang yang dekat tapi dia memusuhi, itu ibarat orang yang jauh, adalah orang yang jauh. Sementara orang yang jauh
Itu menjadi dekat karena apa? Karena apa? Karena dia sayang. Nah, ini penting untuk kita memperhatikan masalah ini. Karena kedekatan seorang itu tidak bisa diukur dengan nasab memang. Makanya masalah nasab ini bukan poin pertama di dalam Islam. Tapi adalah iman, kepedulian, dan sebagainya. Orang yang mencintaimu dengan ikhlas dan sayang lebih baik daripada kerabat yang memusuhi. Karena asalnya orang lebih butuh silsilah atau lebih butuh kepada muamalah. Lebih butuh kepada muamalah. Apa artinya? Ini saudari, ini saudara sekandung. Tapi akhlaknya menyakitkan. Perbuatannya meletihkan. Si fulan orang jauh, si fulana orang yang tidak punya hubungan nasab. Tapi mereka baik. Ini lebih kita nyaman berada dengan mereka. Kemudian, seorang penyair lain bersenandung. Orang yang memiliki hubungan kerabat selalu mengkhianatimu. Orang yang tidak sesuai denganmu menepati janji kepadamu. Maksudnya adalah kadang orang yang punya hubungan keluarga justru dia menikam belakang kita. Menikam dari belakang, berkhianat. Tapi orang yang nggak punya hubungan nasab justru dia yang menjulurkan tangan, membantu kita dan sebagainya. Berarti tadi kita kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita butuh mencari saudara walaupun di luar nasab. Kemudian kata penulis di sini apa? Jika seorang ingin memilih saudara, maka hendaklah dia memeriksa kondisi mereka sebelum menjadikan mereka sebagai saudara. Membongkar perilaku mereka sebelum memilih mereka. Karena ada ucapan ahli hikmah yang mengatakan, usbur takhbur. Periksalah maka engkau akan tahu. Cek dulu, orang ini pantas tidak. Kalau tidak, maka nanti kalau tidak diperiksa maka akan menyesal. Tapi terkadang orang itu karena dia sudah terlanjur sepi, bosan sendiri, akhirnya dia yang penting ada teman, ada sahabat. Ini salah. Kata penulis apa? Janganlah kesendirianmu mendorongmu untuk bertindak tanpa pengetahuan. Jangan gegabah. Mentang-mentang sedang butuh teman, siapapun dijadikan teman. Ini salah. Janganlah baik sangkamu membuatmu tertipu dalam kamuflase. Berbaik sangka boleh, tapi hati-hati perlu. Karena penjilat adalah perangkap akal dan kemunafikan adalah penipuan kecerdasan. Menjilat dan kemunafikan adalah watak yang berpura-pura. Jangan sampai kita ditipu oleh orang yang menampakkan dia terlihat baik, menampakkan dia baik sehingga kita melihat dia sebagai orang yang baik, ternyata palsu, ternyata kamuflase. Orang yang munafik dan menjilat adalah salah satu wataknya. Maka dia tidak mempunyai kebaikan yang bisa diharapkan dan evaluasi yang bisa difikirkan. Oleh karena itu, orang yang bijak berkata, ketahuilah seseorang dari perbuatannya, bukan dari ucapannya. Bukan dari ucapannya. Ketahuilah seorang dari perbuatannya, bukan dari ucapannya. Dan ketahuilah cinta seseorang dari matanya, bukan dari lidahnya. Bukan dari lidahnya. Karena sebagian manusia itu ibarat ular. Apa? Lembut bisa, kasar pun bisa. Karena apa? Karena memang ular berbisa. Nah, sebagian orang seperti itu. Nah, ini penting ya. Kemudian Khalid bin Safwan berkata, aku berbelanja untuk para saudaraku karena aku tidak menggunakan kemunafikan kepada mereka dan aku tidak melalaikan hak mereka. Hammad bersenandung, saudaramu yang tidak engkau curigai, dia berpura-pura menyayangimu selama engkau kaya. Artinya, kadang kita nggak hati-hati, ketahuilah, di antara orang yang di sekeliling kita itu cuma sayang sama kita, cuma peduli saat kita kaya, senang. Dia menyambutmu dengan hangat dan gembira selama kita senang. Ketika masa berubah dan masa memang selalu berubah, maka dia pun berubah seiring perubahan masa. Kalau kita jadi miskin, dan memang kadang orang kaya jadi miskin, maka orang yang tadi sayang pun menjadi, lo siapa? Anggap nggak kenal. Sebelumnya dekat. Ini bahaya. Secara umum, buanglah cinta yang marah kepada orang miskin dan mencintai orang yang kaya. Artinya, kalau kita mau memilih sahabat, carilah orang yang tidak dominan mencintai orang kaya, tapi dominan benci orang miskin. Jangan.
Jangan bersahabat dengan orang yang mencintai orang kaya tapi tidak sayang pada orang miskin. Ini bahaya sekali. Hendaklah engkau bersaudara dengan orang yang kondisinya sama, baik kepada orang miskin maupun kepada orang kaya. Dia tidak bermuka dua. Artinya dia tidak main sana sini, jeling sana sini, yang satu ngode sana sini. Artinya kita harus waspada. Kemudian manusia itu ditandai dengan orang terdekatnya. Tadi kalau ibu-ibu perhatikan urutan bab ini bagus sekali. Urutan pertama adalah apa? Di poin kedua ini kan sebabnya kebutuhan. Kadang karena butuh kita memilih sahabat. Tapi kata penulis tadi apa? Memilih sahabat ini jangan terburu-buru, harus diseleksi. Kenapa harus diseleksi? Salah satu akibatnya ini yang akan kita baca. Kenapa? Karena manusia itu ditandai dengan teman dekatnya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang tersebut bersama orang yang dia cintai. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, as-sahibu munasib. Sahabat itu sama seperti engkau. Kadang maksud dari ucapan ini apa? Orang tidak perlu menilai siapa engkau, cukup dengan dia menilai siapa sahabat kita. Ini bahaya sekali kalau salah pilih. Kadang nama baik bisa rusak. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiada sesuatu yang lebih menunjukkan kepada sesuatu yang lain, bahkan lebih menunjukkan dibanding asap terhadap api, dibanding dengan sahabat terhadap sahabatnya. Saya jelaskan ini. Maksud dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini adalah kadang sesuatu itu kita tidak harus tahu hakikatnya, tapi kita cukup tahu isyaratnya. Contohnya di sini. Kalau ada asap, pasti sebelumnya ada api. Maksudnya, kalau si A berteman dengan si B, untuk mengetahui si A ini, kadang orang harus lihat, kalau ada si B, adalah si A. Kalau ada si Fulana, pasti ada si Fulana yang lain. Kalau si Fulana sifatnya gitu, berarti si B pun, si A sifatnya gitu, berarti si B pun kurang lebih sama. Nah ini bahaya kalau kita nggak pilih teman. Apalagi di penjelasan sebelumnya kita sebutkan sabda Nabi, yaitu roh-roh itu bagaikan satu kompi pasukan, yang sama-sama polisi kumpul dengan polisi, yang tentara kumpul dengan tentara, yang Satpol PP kumpul dengan Satpol PP. Nah, kalau ternyata kita cocok dengan orang yang buruk, ini bahaya sekali. Ini penting untuk diperhatikan. Salah seorang ahli hikmah berkata, kenali saudaramu melalui saudaranya sebelummu. Artinya, si A, si B, si C. Si A, si B, si C. Si A si C ingin mencari teman. Perhatikan ini ya. Si C ingin mencari teman. Dia ingin menjadikan si B sebagai temannya. Salah satu cara untuk mengecek apakah si B cocok tidak menjadi teman bagi si C, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Melihat si A, karena si A ini adalah teman siapa? B. Kalau temannya komunitasnya begini, ini bisa dilihat, inilah watak orang yang seperti itu. Ini watak orang seperti itu. Kemudian, kata salah satu orang yang bijak juga mengatakan, seorang disangka sesuai dengan sesuatu yang disangka terhadap sahabatnya. Kadang kita bukan orang buruk, tapi karena berteman dengan orang buruk, berarti si fulan itu kan temannya si Anu. Berarti kurang lebih sama. Ini penting kita mengoreksi siapa sahabat kita, siapa teman kita, dan seterusnya. Adi bin Zaid bersenandung, yaitu anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang, tapi tanyalah tentang temannya, karena setiap teman itu akan mengikuti temannya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyaruhum wala tashab al-arda fatarda ma'ar radi. Jika engkau berada bersama sekelompok orang, bertemanlah dengan orang yang terbaik. Perhatikan ini. Kalau kita berada di sebuah komunitas, bertemanlah dengan orang yang baik. Jangan berteman dengan orang rendahan sehingga kita pun menjadi orang rendahan.
Jadi orang rendahan, subhanallah. Dilihat dari persepsi ini, kata beliau, seorang harus menjaga agar apa? Agar terhindar dari penyusup yang buruk dan menjauh dari peragu, agar tujuannya terpenuhi dan rahasianya selamat, sehingga dia tidak dicela dengan celaan orang lain. Karena kita tahu tadi orang akan menilai dari sahabat kita, kita harus hati-hati jangan sampai yang dijadikan sahabat ini adalah orang yang bertopeng. Bukan itu hakikatnya. Kita anggap dia baik, tapi justru ternyata dia buruk. Penjagaan ini sebelum menetapkan perilaku memikirkan, selalu menguji dan mencoba. Ini tidak bisa dilakukan, bahkan itu tidak ada. Kemudian Zurrummah membuat perumpamaan orang yang berpenampilan bagus tapi hatinya busuk itu seperti air. Kata beliau apa? Bukankah engkau tahu rasa air itu bisa busuk meskipun warnanya tetap warna putih, warna air, warna bening. Kadang dia terlihat jernih, tapi rasanya tidak enak. Nah, ini penting. Salah satu ahli hikmah melihat seorang yang buruk. Perhatikan ini ya. Kita baca perumpamaan-perumpamaan. Sedikit lagi selesai ini. Salah satu ahli hikmah, orang bijak berkata, ketika dia melihat orang yang perilakunya buruk, tapi wajahnya tampan, wajahnya bagus. Apa kata orang ini? Rumahnya bagus, tapi penghuninya hina. Wajahnya glowing. Apa kemarin saya katakan? Wajahnya glowing, tapi akhlaknya bikin pusing. Nah ini. Kemudian, Jahzah menyandungkan syair. Ini ucapan yang bagus semua. Betapa jauh perbedaan sebuah tempat tinggal yang ramai, tapi akalnya runtuh. Salah satu ahli ilmu menyandungkan syair untukku, kata penulis. Janganlah engkau percaya orang yang wajahnya tampan, banyak sekali pemandangan indah yang salah karena kelihatannya. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah kita mempercayai orang yang wajahnya tampan, kata beliau. Banyak sekali pemandangan indah yang salah adalah penglihatannya. Terlihat seperti indah, padahal apa? Kadang orang melihat di situ air, tapi ternyata bukan air, fata morgana. Kadang kita salah melihat, jadi jangan sampai langsung, oh ini bagus, ternyata rusak dan sebagainya. Tidak semua yang berwarna kuning itu, perhatikan, semua yang berwarna kuning itu dinar. Dinar ini uang emas. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas, hanya karena dia berwarna kuning. Kala jengking kuning adalah lebih dan paling mematikan dan paling beracun. Jangan semua kuning dianggap emas. Jangan semua lembut dianggap donat. Bisa jadi itu ular yang melingkar di pagar. Nah, siapa yang tidak mendahulukan pengujian sebelum kepercayaan dan kepercayaan sebelum keakraban, maka sayangnya membuahkan penyesalan. Artinya, kalau kita tidak uji dulu sebelum memberikan kepercayaan kepada orang, kita tidak uji dulu, maka ini bahaya. Kalau kita sebelum akrab tidak percaya dulu, maka ini pun bahaya. Jadi harus dicek. Salah seorang sastra Arab berkata, kejengkelan sebelum pengujian itu lebih utama daripada pertemanan yang menipu. Awalnya benci, kemudian pujaan hati. Awalnya benci, kemudian jadi pujaan hati. Ini lebih baik daripada awalnya memuji, kemudian mencaci. Kalau kita sebelumnya memuji, kemudian mencaci, berarti sebelumnya kita salah nggak? Salah kita. Kok tiba-tiba orang yang sebelumnya kita puji, sekarang kita caci, berarti kita sebelumnya sudah salah langkah. Janganlah engkau mempercayai teman sebelum mengujinya. Janganlah menghadapi musuh sebelum mempercayai kemampuannya. Salah satu ahli syair bersenandung. Janganlah engkau memuji, ini pegang ya Ibu, ini indah sekali, tadi saya baca, merasa luar biasa. Janganlah engkau memuji sesuatu sebelum mengujinya. Dan jangan pula engkau mencela sesuatu sebelum mengujinya. Saya ulangi,
Janganlah memuji sesuatu sebelum mengujinya, dites. Jangan pula mencela sesuatu sebelum mengujinya. Pujian terhadap seorang yang belum engkau uji itu salah. Kita memuji dia, tapi kita belum ngetes, ini salah. Tapi celaan terhadap seseorang setelah sebelumnya kita puji, ini lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Jadi hal ini penting untuk kita perhatikan sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita teman-teman yang baik. Nah, saya kira sampai sini karena nanti setelah ini adalah pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang apa? Tentang perkara-perkara yang dianggap di dalam persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.